Halo, kita coba bahas hari ini tentang belangko wadah. Ketika kita melakukan pengambilan sampel air misalkan, maka kita harus perlu wadah. Apakah wadahnya dari plastik atau gelas? Apakah wadah tersebut masih ada kontaminasinya, masih kotor? Atau wadah baru? Semua wadah yang bekas pakai, semua wadah yang baru, ini harus dimasukkan dalam bak yang relatif cukup besar. Masukkan dan rendam semalaman. Kemudian kasih dia air yang mempunyai DHL kurang dari 10. Tambahin dengan asam nitrat atau asam sulfat atau asam klorida. Tergantung parameter apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengambilan sampel ini. Bila perlu, tambahkan K2CR2O7. Setelah kita rendam semuanya semalaman, lalu bilas 2 kali dengan air kurang dari 10 daya hantar listriknya atau DL-nya. Kemudian pindahkan ke bak yang lain. Cuci dengan tipol. Tipol adalah sabun pencuci yang digunakan di laboratorium. Bukan Sunlight, bukan Mamaline, bukan sabun-sabun untuk pencucian di dapur. Kemudian setelah kita cuci dengan tipol, bilas 2 kali dengan air yang kurang dari 10 DHL-nya. Kemudian bilas dengan Aquades yang kurang dari 1 DHL. Nah, bilas ini dengan DHL yang kurang dari 1 DHL ini harus satu persatu dan tidak harus semua kita lakukan dengan pemborosan DHL kurang dari 1 ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke wadah, kemudian kita tuang, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak boleh terlalu boros penggunaan DHL kurang dari 1 ini. Setelah itu, tiriskan dan simpan wadah-wadah untuk pengambilan contoh tersebut. Belangko wadah ini apa sebenarnya? Belangko wadah contoh uji adalah air bebas mineral yang dimasukkan ke dalam wadah contoh uji yang telah dicuci dan akan digunakan untuk pengambilan contoh uji di lapangan. Tujuannya itu apa? Agar dapat mendeteksi ada tidaknya kontaminasi yang berasal dari wadah sampel yang akan digunakan dalam pengambilan sampel lingkungan. Mengetahui kesempurnaan proses pencucian wadah sampel. Prosesnya 5% atau minimal 1 wadah sampel yang telah dicuci, diambil secara acak, diisi dengan air bebas analit dan dianalisis. Waktu pelaksanaannya gimana? Sesuai dengan SNI pengambilan contoh uji dinyatakan 6 bulan sekali dengan pencucian wadah sesuai dengan SOP. Dalam penerapannya belangko wadah contoh uji ini seperti apa? Belangko yang sudah dicuci, sudah bersih, ini diberikan Aquades. Aquades ini kemudian diuji parameter yang akan diambil di lapangan. Ini harus sesuai. Apakah masih ada kontaminan analit dalam wadah tersebut? Kita coba lihat bagaimana cara mengevaluasi belangko wadah contoh uji ini. Ketika kadar belangko lebih kecil atau sama dengan MDL, wadah bebas kontaminan, boleh digunakan untuk wadah sampel dan kadar belangko diabaikan. Jadi kalau masih ada kadarnya, tetapi lebih kecil dari belangko itu gak perlu diperhitungkan di dalam pengujian. Tapi ketika belangko di antara MDL dan LOQ, belangko ini sebagai koreksi atas kadar sampel X. Jadi kalau gitu, X dikurangi belangko. Misalkan hasil pengujian ini 10 mg per liter. Ada kadar belangko di antara MDL dan LOQ. Misalkan 0,1. Kita tidak boleh melaporkan 10 mg per liter. Tetapi 10 mg per liter dikurangi 0,1 mg per liter artinya berapa? 9,9. Ini harus dilaporkan. Bagaimana jika belangko ini lebih dari LOQ? Wadah harus dicuci ulang. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.